Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Nah, kita kembali lagi dengan podcast OOT, obrolan tengah malam laki-laki. Nah, kita kedatangan tamu yang mungkin bisa dikatakan bisa bimbing saya untuk saya yang mualaf kayak gini di dalam skrip, tapi saya mualafnya. Ya, begitu. Yuk, mari kita perkenalkan narasumber kita. Silakan. Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nih dengan siapa? Oke, perkenalkan semuanya, nama saya Ahmad Sadat Alwi. Saya seorang mahasiswa semester awal yang ada di kampus Universitas Islam Negeri Salatiga. Tentu saja keseharian saya ya tentu hanya mengampus, kupu-kupu, kuliah, pulang, kuliah, pulang. Oke. Dan saya alhamdulillah bisa dipertemukan oleh sobat seperjuangan yang dimana kami ini adalah teman yang kalau disebut teman ini sudah bukan teman lagi karena sudah Terlalu segininya. bahkan mungkin saya sudah tahu warna dalaman dia ini. Baik, boleh. Oke, nah lanjut. Kita di sini tuh mau bahas apa sih Mas di sini? Kok ada podcast OOT ini itu kita mau bahas apa ini Mas ini? Oke, berhubung di skrip sudah ada Mas ya? Oh iya, di skrip sudah ada Di skrip sebenarnya. sudah ada kan? Ceritanya hostnya ini Mas Kapit ini adalah seorang mualaf. Iya, Oke. seorang malam saya, seorang malam. Di sini kita akan membahas salah satu poin penting yang dimana untuk orang-orang yang notabene itu baru masuk Islam atau orang-orang awam yang ingin mengenal Islam itu berawal dari topik ini yang akan kita bicarakan. Oke, berarti mengenal Islam lebih dalam ya Mas ya, intinya ya. Pada intinya itu ketika kita mau masuk rumah ini Mas, Ya. kita otomatis kan lewat gerbangnya dulu. Ya, benar. Nah, gerbangnya itu kan kita juga perlu assalamualaikum. Iya, ya kan? betul, Kita perlu, benar. mengucapkan sebuah kata-kata salam, entah Iya. salam apalah itu. Iya. Siapa tahu salam Boleh. sejahtera. Oke, salam sejahtera. Aduh. Nah, di sini mungkin kita akan membuka pembahasan kita itu tentang yang topik paling dasar dulu. Topik paling dasar. Karena sebuah bangunan itu berawal dari tiang-tiangnya dulu. Iya, ya. benar. Kalau nggak ada tiangnya roboh ya Mas Oh, ya. iya dong. Roboh, Ya. boleh. Sama. Wapres kalau nggak ada orang dalamnya juga susah Mas. Susah ya itu kalau Iya, itu ya Mas ya. Kalau itu itulah. susah itu. Aduh. Wapres mana? Oh ya itu jauh. Jauh. Yang penting bukan di negeri kita. Iya, benar. Nah, Oke. untuk dasarnya itu kita perlu untuk mengenal siapa sih Tuhan kita itu. Nah, benar. Karena ya mungkin itu hal paling dasar. Itu. Karena Islam ini didasari dari 5 rukun Islam. Iya. Gitu. Oke, Ada oke. syahadat, sholat, puasa, Puasa, zakat, zakat. haji. Dasarnya itu. Udah, kita mengenal dari syahadat dulu. Dan syahadat itu kan berisi tentang aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Nah, ini kita perlu mengenal ini siapa sih Allah? Iya. Oh, itu siapa sih? Siapa dan apa dan untuk mengenal lebih dalam tentang ketuhanan. Oke. Jadi mungkin sampai sini kita akan sedikit mengenal lebih dalam tentang ketauhidan. Jadi Benar. bersiaplah Anda dan siapkan kopi Anda. Oke. Nah, biasanya kadang tuh orang-orang tuh paling banyak tuh udah tahu Tuhannya tapi belum mengenali nama-namanya ya Mas ya. Nah, ini akan jadi topik pembicaraan malam ini ya Mas ya. Oke, nah langsung saja mungkin Mas ya kita akan membahas jadi nama-nama Allah itu ada 99 ya kan yang tercantum dalam Asmaul Husna. Kita sudah tahu sendiri Asmaul Husna. Tapi kebanyakan orang itu tidak hafal dengan nama-namanya, hafal juga tentang sifat-sifatnya. Nah ini
sifat-sifat Allah ini yang kebanyakan orang itu belum bisa memahaminya. Apa sih sifat-sifat Allah? Iya. Apa sih definisi dan penjelasannya? Nah, disitulah. A few moments later. Nah, kita lanjut pembahasannya. Sebelum ke pembahasan penjelasan kali ini, pembahasan juga sih ya Mas ya. Ini aku ada sedikit buat ya biar asik kita ya ngobrolnya ya. Aku ambilin sesuatu nih. Kayak apa ini? Nah, buat obrolan kita makin asik nih ya. Maaf tapi cuma dikit aja ya Mas ya. Biar asik aja kita. Ini boleh dicicipi. Boleh, langsung ambil aja, ambil. Mau kuaci, ini mau seblak meren. Nah, apa ya? Jadi lanjut. Ini kan biasanya orang-orang tuh awam tentang Tuhan kita ya Mas ya. Masih awam. Siapa sih Allah? Kok Allah tuh bisa tahu segalanya? Gitu tuh. Sebenarnya kan takdir juga sudah digaris kan Mas. Takdir sudah digaris, Allah sudah tahu segalanya. Nah, pembahasan kali ini kenapa Allah bisa tahu segalanya dan memberikan ujian kepada manusia, tetapi Allah itu sudah tahu kan hasilnya. Kenapa kita tuh sebagai manusia? Oke, Mas ya. Mohon maaf, ini langsung saya bahas dari awal saja ya. Boleh. Jadi Allah itu memiliki 20 sifat. Ya. 20 sifat wajib yang Allah memiliki. Dari 20 ini itu ada dibagikan menjadi 4 kelompok. Yaitu sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani sama maknawi. Nah, jadi 4 tersebut itu kriterianya berbeda-beda. Nah, jadi kita sudah pernah menghafalkan kita pada waktu kecil bagi yang sudah pernah TPA atau di madrasah atau bahkan di pondok pesantren itu pasti sudah dihafalkan, yaitu Allah wujud kitam bako, Allah wujud kitam bako, mukhalafatul hawadisi, qiyamu binafsihi, wahdaniyah, qudrah iradah, ilmu hayan, sama basar, kalam, qadiran muridan, aliman, hayan sami'an, basiran, mutakaliman. 20. Genap 20. Nah, kita akan mulai dari awal, yaitu sifat nafsiyah. Bagaimana sifat nafsiyah ini hanya di dalam kelompok nafsiyah ini hanya ada satu sifat saja, yaitu sifat wujud. Ada. Ya, Allah itu ada. Jadi adanya sifat wujud itu membuktikan bahwa Allah itu benar-benar ada. Bahkan dalam Al-Quran itu sudah diterangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 255, yaitu mungkin Anda juga hafal karena ini adalah awalan ayat kursi. Sebelum ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, itu jadi Allah tidak ada Tuhan selain Allah yang maha hidup lagi terus menerus mengurus. Di situ diterangkan bahwa Allah itu maha hidup, Allah itu ada dan akan selalu ada. Dan Allah lah yang mengurus segala sesuatu. Jadi ketika hujan, sekarang kan lagi musim hujan kan ya. Makanya kuliah saya kadang libur juga. enak. Makanya bisa datang ke sini ya Mas. Benar. Salah satu faktornya itu. Faktornya itu. Tapi libur itu lah, bukan diliburkan. Bukan meliburkan diri. Sananya yang minta soalnya sananya yang minta. Sana minta kita menyimbangi. Seperti itu. Selanjutnya setelah sifat wujud itu ada yang namanya sifat salbiyah. Nah, di sini di dalam sifat salbiyah ini ada beberapa sifat juga. Ada 6 sifat. Yaitu ada didam, baqo, mukhalafatul hawadisi, qiyamu binafsihi, wahdaniyah. 5 berarti. 5. Nah, di sini sifat
Lima sifat ini nih saling berhubungan. Berhubungan. Ya karena dan karena itulah dikelompokkan di Sabia. Nah, Oke. mulai dari yang pertama itu adalah sifat ya, kidam. Kidam itu artinya Allah itu seperti apa ya? Allah itu tidak ada permulaan. Jadi bila Allah itu paling awal, ini lebih dari itu. Karena Allah itu tidak mengenal permulaan. Oke. Berarti Kalau Allah yang paling awal, ya. sebelum Allah sudah ada kata awal. Oh ya, Nah, ini sebelum ada boleh. permulaan awal. Nah, jadi kita ini menyebutkan bahwa sudah ada, Allah itu sudah ada sebelum kata ada itu pun ada. Bahkan Sudah ada ya. sudah ada dari segalanya. Bahkan segalanya belum ada, itu sudah ada Allah. Seperti itu. Nah, lalu yang kedua dari sifat salbiyah ini adalah wujud bakok. Bakok itu kekal. Kekal di sini itu Abadi. ya bukan hanya abadi, Ya. tapi benar-benar tidak akan berakhir. Jadi definisinya itu bukan hanya abadi, tapi tidak akan berakhir. Jadi tidak bermula, tidak mengenal kata awal dan tidak mengenal kata akhir. Seperti itu. Jadi selamanya ada ya Mas? Iya. Akan tetap ada, bahkan sebelum semuanya ada, dan tetap akan ada ketika Semuanya berakhir. Semuanya berakhir. Seperti itu. Oke. Lalu yang ketiga itu dari sifat salbiyah itu adalah mukhalafatul lil hawadits, yaitu berarti itu berbeda dengan makhluknya. Benar-benar berbeda. Jadi ketika kita membayangkan hawa itu seperti ini, seperti itu tidak bisa. Karena akal manusia itu dibatasi. Dibatasi hanya sepenglihatan mereka. Jadi kita tidak bisa kira-kira Allah tuh wujudnya kayak manusia atau kayak apa, Iya, kayak malaikat, tidak siapa? akan bisa. Tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Karena ya Allah itu berbeda dengan makhluknya. Sangat berbeda. Dan nanti ini akan hubungannya pada sifat-sifat selanjutnya juga. Oh, baik. Seru. Boleh. Nah, selanjutnya itu qiyamul binafsihi. Qiyamul binafsihi adalah dalam artian itu berdiri sendiri atau tidak membutuhkan apapun. Tidak membutuhkan tempat, tidak membutuhkan penolong, tidak membutuhkan seseorang yang membantu. Itu Allah. Jadi Tidak butuh berdiri sendiri. Tidak butuh orang dalam juga ya Mas ya? Oh ya, apalagi untuk jadi Kalau jadi pemimpin nggak butuh orang dalam ya Mas? Aduh. Oh beda lagi. Oke. Lanjut teman-teman. Kalau dilanjutin bahaya ini, bahaya. Di band ini nanti. baru saja muncul. Oke, lanjut Mas. Oke. Jadi yang binafsi ini Allah itu berdiri sendiri tanpa ada bantuan, tanpa ada dorongan, tanpa membutuhkan apapun. Beda dengan manusia, kita tidak usah jauh-jauh makhluk apapun ya, manusia saja. Manusia ini adalah makhluk sosial. Iya, benar. Dia tidak bisa hidup sendiri dalam artian itu benar-benar sendiri. Benar. Sesendiri-sendirinya kita harus ada pegangan juga ya Mas, ada yang diyakini gitu. Iya. Benar. Gimana kalau semisal nanti istri ada lahiran? Masa mau lahiran sendiri? Jangan dong, tega banget jadi laki-laki. Oke. Udah punya? Belum. Amin. Oke. Kita lanjut ke wahdaniyah. Ya, boleh. Jadi sifat yang kelima dari sifat salbiyah itu adalah wahdaniyah atau Allah itu Maha Esa. Esa itu di sini tuh bukan hanya satu, tapi benar-benar tidak ada sekutu baginya. Tidak ada yang bisa disandingkan setara
dengan Allah. Allah. Oke. Berarti makhluk apapun ciptaannya Allah itu nggak bisa ya setara sama Allah. Iya, tetap tidak akan setara. Mm-mm. Robot ini, nah ini Iya. robot kan, Iya. ini ciptaan manusia, Ya. tidak akan bisa melebihi manusia. Secanggih-canggihnya AI, Ya. AI tetap buatan manusia. Nah, dengerin tuh teman-teman. Gitu. Nah. Jadi dengan moderasi digital ini, Mm. adanya AI itu sangat membantu kita untuk hidup. Yes, Bukan benar. apalagi mahasiswa. Benar. Itu sangat membantu. Tapi perlu kita sadari bahwa AI ini mempengaruhi kita, baik pengaruh baik atau buruk. Nah, Itu tergantung pengguna kan, Mas. tugas Tergantung kita pengguna. untuk memfilter. Ya. Rokok saja ada filternya. Ya, masa kalian enggak? Itu dia. Kretek mulu kan. Oke, lanjut Mas. Sampai mana ini tadi? Jadi tadi itu sudah ada sifat nafsiyah, Ya. sudah ada salbiyah. Ya. Kalau kita masuk ke sifat ma'ani. Ma'ani. Nah, di sifat ma'ani ini ada banyak juga, Mas. Ada banyak sifat ma'ani di sini, yaitu ada qudrah, iradah, ilmu hayat, sama basar, kalam. 7. Ada 7 sifat ma'ani di sini. Oke. Jadi sifat-sifat ini sangat berhubungan, karena sifat ini membuktikan bahwa benar-benar Allah itu benar-benar yang mengatur segalanya, dan Allah itu segala-galanya, membuktikan bahwa itu. Jadi yang pertama itu sifat ma'ani itu adalah qudrah, atau Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu, segalanya, apapun. Air hujan yang turun, seberapa derasnya, seberapa liter yang turun. Itu semua yang sudah diatur. Berarti Allah sudah tahu nih mau turunin berapa liter gitu. Iya. Oh. Bahkan helai rambutmu saja itu sudah diatur oleh Allah. Oh, berarti tahu nih satu-satu ini. Berapa ini jumlahnya udah tahu. Itu nanti akan berhubungan dengan sifat-sifat selanjutnya. Oh. Kalau sifat ma'ani yang kedua itu adalah iradah, yang artinya Allah berkehendak. Kun fayakun. Ya, jadilah maka jadilah. Itu dia. Nah, jadi Allah berkehendak itu di sini ya segala sesuatu itu atas kehendak Allah. Jadi bahkan kamu ketika mempunyai rencana, Ya. itu tanpa izin Allah tidak akan berjalan. Jadi untuk teman-teman, Yes. Dengerin. rencana terbaik kalian itu adalah pilihan yang paling baik untuk kalian. Nah, Tapi rencana terbaik itu adalah rencana Allah. nah, jadi kalau kalian udah plan nih mau A, B, tapi nggak dilakukan, sebenarnya itu Allah sudah nyiapin yang lebih baik ya Mas ya. Iya. Kan dulu Mas, saya pernah ketika saya ingin refreshing lah, healing Ya, ya. healing. Malam minggu saya single Mas, ya Iya. kan? Ya. Ya. Ya, teman-teman boleh DM ya, boleh DM. Saya dulu. Jangan dulu, oke. Belum siap saya. Belum. Masuk hari. Nah, bahkan dulu saya pernah itu ketika malam minggu saya berdua sama teman saya. Ya. Itu kami niatnya itu mau ke Semarang. Ini mau jalan-jalan, mau ya menikmati angin panas Semarang lah. Boleh. Salatiga terlalu dingin. Salatiga. Ya, Semakin bawah semakin panas ya Mas ya. Iya. Nah, ketika saya berpamitan sama orang-orang rumah itu, saya mau ke Semarang, gini Semarang. Oh iya. Terus berangkatlah saya. Saat dalam perjalanan itu kami mengobrol. Tapi saking asik ngobrolnya itu, saya tidak sadar bahwa saya itu malah mengarah ke Magelang, bukan ke Semarang. Saking asiknya ya itu Mas. Ya entah saking asiknya, entah itu ada apa nggak tahu. Setelah kan kami asik ngobrol nih Mas. Ya. Setelah kami sampai daerah atas Magelang, Ya. daerah atas sana tuh kami berhenti di salah satu angkringan. Nah di situ kan setelah kita pesan
makanan kita, terus kita duduk, lalu kita otomatis buka HP kan. Ya. Ketika aku menyalakan HP itu kan mati posisinya. Ya. Itu ternyata notif itu sudah sangat banyak. Itu dari semua keluarga besar saya. Karena ternyata apa? Karena ternyata di gerbang tol Bawen itu ada kecelakaan beruntun yang truk. Oh ya, tahu ya. Nah di situ tuh ya saya langsung ambil ini benar-benar, dan itu salah satu yang menurut saya ini adalah kehendak Allah. Mungkin saya tidak diperizinkan untuk ke sana. Alam bawah sadar saya tiba-tiba membawa saya ke arah lain, dan ternyata semuanya di hikmahnya. Nah, tuh teman-teman dengerin. Itu pengalaman saya seperti itu, dan itu benar-benar ketika itu sangat-sangat bersyukur sekali. Jadi ketika begini kan dari cerita ini kan kita bisa mengetahui bahwa Allah itu udah mempersiapkan hal yang lebih baik, maksudnya lebih aman untuk kita lah ya, untuk kebahagiaan kita. Jadi bagi kalian yang punya janji dengan teman kalian, dengerin. Ketika teman kalian bilang insya Allah, jadi jangan berpikir pasti nggak jadi nih. Insya Allah itu jika Allah mengizinkan. Tetap ya, walaupun teman saya juga banyak yang insya Allah. Aduh. Tapi memang seperti itu laki-laki. Laki tidak butuh wacana. Iya, langsung bukti nyata. Dalam kata-kata nggak perlu kata-kata, gaskan aja ya pokoknya ya Mas ya. Oke. Lanjut Mas. Kita selanjutnya kita masuk ke ranah yang lebih tinggi, yaitu sifat ilmu. Intens berarti ini ya Mas ya, intens. Mengetahui semuanya. Baik yang tampak, yang nggak nampak, yang sudah terlewat, atau yang belum terjadi. Berarti udah digaris ya. Iya, semua udah ditulis gitu ya Mas ya. Sudah tahu. Allah itu semua sudah tahu. Ya. Ini seperti ini. Kita contohkan lagi. Ini produk buatan manusia. Ya. Makanannya produk buatan manusia. Bahkan manusia bisa memprediksi kapan kadaluarsanya. Itu belum terjadi loh. Bener. Tapi kekurangannya manusia adalah apa? Walaupun kadaluarsanya belum terjadi, tapi makanan kebanyakan bisa terkontaminasi seperti jamur atau zat apapun. Nah, itulah yang tidak bisa manusia perkirakan ya. Tidak bisa diprediksi oleh manusia. Diperkirakan bener. Karena ya manusia itu cuma makhluk. Bener bro. Iya. Ini yang bikin manusia ini, tahu kan? Yang bikin manusia. Tapi sejatinya ini tetap dari Allah. Kenapa? Saya tanya. Yang buat manusia. Manusia dari siapa? Siapa yang menciptakan manusia? Allah. Ini berasal dari tepung ya kan? Tepung itu dari gandum. Gandum dari Allah. Nah itu dia. Kan kalau nggak ada Allah nggak ada bibit gandum ya Mas ya? Iya. Ya bener kan? Maka dari itu adanya semua hal yang kita lihat, bahkan yang tidak kita lihat, itu karena adanya Allah. Dan Allah mengetahui semuanya. Itulah. Berarti misal nih kalau saya nih jadi anaknya Raffi Ahmad nih, amin ya gitu, tiba-tiba tahun depan diangkat kan jadi anaknya Raffi Ahmad. Aduh, Bapak Raffi, tolong ya Bapak Raffi. Berarti kamu sudah tahu ya berarti ya. Nah untuk 5 tahun ke depan. Benernya bisa sih Mas. Bisa mikir atau enggak? Bisa. Minta takdir saya kalau ini ya, minta takdir kalau ini. Sejatinya berdoa itu untuk meminta, bukan memaksa. Iya. Baik, lanjut Mas. Lalu selanjutnya itu ada sifat hayat, yaitu hidup. Hidup di sini Allah benar-benar hidup, tidak akan mati. Hidupnya kapan? Kembali kepada tadi. Tidak berawal dan tidak berakhir. Jadi Allah itu maha hidup.
Segala kehidupan diatur mereka. Dan yang menghidupkan. Ya. Jadi berarti segala hidup diatur mereka kan Iya. ya benar. Betul. Bahkan terkadang seperti lele mas, Ya. lele. Iya. Terkadang sudah terpotong ini masih berenang. Oh iya, benar. Ayam juga kadang udah terpotong masih bisa jalan tuh. Nah, saya teringat satu hal mas. Dulu ada seorang teman saya yang menyembelih ayam itu, terus ditunggu lama ya mas. Aku tahu lagi ceritanya, aku tahu lagi. Ayamnya jalan. Tiba-tiba lari padahal udah gak berkepala ya Mas. Aduh. Ya ampun, ya ampun. Hai. Lanjut. Lanjut. Oke. Selanjutnya itu Allah itu memiliki sifat sama dan sifat basar. Sifat sama itu Allah maha mendengar. Sifat basar itu Allah maha melihat. Jadi Allah itu tahu segalanya. Mau kita bersembunyi dimanapun, seperti lagunya Pasha Ungu mas. Ya, apa itu Mas? Oh di manakah aku bisa sembunyi? Oh, tidak bisa. Mau kemana? Mau kemana? Ente mau kemana? Anak tahu ya. Gitu ya Mas. Tidak bisa. Tidak bisa. Iya. Selayak-layaknya kau melompat ke sini kemari bersembunyi menyembunyikan uang rakyat. Oh, itu dia. Aduh. Sorry. Pasti akan Pasif Mas kepencet itu dari kepencet. pasti akan Ketahuan. Iya. Karena Allah itu maha melihat. Apa yang kalian rencanakan ini, apa yang kalian rencanakan misalnya nanti yuk sholat berjamaah yuk. Asik. Itu termasuk niat baik walaupun nanti tiba-tiba ketiduran. Nah, nggak tahu ya. Tiduran. Tidur. Bukan tidur asli, bukan tidur nyata. Kan kalau tidur langsung kan disengaja ya Mas ya kan, kalau ini nggak disengaja iya. ketiduran. Allah itu sudah tahu, sudah mendengar apa kata hati kita. Bahkan dari lubuk hati yang bahkan orang sebelah kita pun tidak dengar, tapi Allah mendengar. Itulah perbedaan Allah dan makhluknya, karena Allah itu sejatinya berbeda dengan makhluk. Lalu selanjutnya Ya. yang terakhir dalam sifat ma'ani ini adalah kalam, sifat kalam, yakni Allah berfirman. Iya. Ya, apa itu Mas? Berfirman itu dalam artian gimana ya Mas ya? Mengatakan. Berfirman itu lebih kompleks daripada itu. Lebih kompleks daripada mengatakan. Berbicara. Ya. Tapi tanpa suara atau tanpa huruf. Waduh, gimana itu? Jadi lebih ke Allah itu berfirman karena kita kembalikan kepada sifat yang berbeda dengan makhluknya itu. Jadi beliau berfirman dalam bentuk ya kita sendiri belum tahu. Bagaimana? Tapi firman Allah sudah nyata, sudah ada Al-Quran. Benar. Bisa diskusi itu sudah terbukti bahwa Allah itu memang berfirman. Itulah penjelasan dari sifat kalam. A few moments later. Oke, kita lanjut lagi kan tadi kita habis break sebentar tadi ya Mas ya. Karena ada kita harus ini. Cuma ini juga Mas. Ini juga. Aduh. Maaf ya. Nanti dolar kuning soalnya. Nah, iya benar. Daripada dolar kuning kan kita membatas itu ya Mas ya. Oke. Lanjut Mas, sifat-sifatnya kan tadi udah beberapa tuh. Kan pasti masih ada lagi sifat-sifat yang saya belum ketahui nih. Kan saya yang enggak semua aja, kalau semuanya yang nanti bisa 7 hari 7 malam ini. Iya. Oke. Mungkin saya akan jelaskan secara singkat saja ya. Boleh? Sifat selanjutnya itu sebenarnya untuk menguatkan sifat-sifat yang sebelumnya. Jadi sifat ma'nawi itu untuk membenarkan. Jadi benar-benar. Jadi ketika nanti akan dijelaskan. Nah, sifat ini mencakup kelompok maknawinya adalah qadirun, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakaliman. Jadi kenapa saya bilang ini membenarkan? Karena Allah itu maha mengetahui. Bukan cuma maha mengetahui, tapi memang Allah itu tahu, gitu loh. Paham nggak? Jadi ketika orang
jika manusia ini tahu, tapi terkadang dia itu nggak mau tahu. Tapi Allah itu maha mengetahui dan beliau itu tahu tanpa diberitahu sudah tahu. Nggak kayak orang-orang yang sok-sokan statue ya mas. Statue setelan cuek maksudnya. Setelan cuek. Apalagi yang sok tahu. Sok tahu, sok ngerti, sok paham. Tiba-tiba mereka kasih pertanyaan. Mesti lucu keliling. Nah, jadi di dalam sifat ini nih dulunya sifat Allah itu cuma ada 13 mas. 13? Iya, aslinya itu ada 13. Jadi tapi karena para ulama itu berpikir bahwa mas Allah itu mendengar, tapi apakah Allah itu benar-benar mendengar gitu loh. Jadi diadakanlah tambahan 7 sifat maknawi ini, yaitu qadirun, yaitu Allah maha berkuasa, benar-benar punya kuasa, tanpa bantuan apapun, dan tanpa paksaan, tanpa perintah. Iya, dan kuasanya itu tuh diperuntukkan ke hal-hal yang benar ya mas ya. Semuanya itu tidak mencangkup tidak ada ruang lingkupnya, benar-benar segala-galanya. Tidak untuk menindas orang yang lemah juga ya mas ya. Tidak untuk melindas ojol. Cukup. Lalu yang kedua itu ada muridan, yaitu Allah berkehendak. Ya Allah berkehendak di sini nih benar-benar terserah. Berarti ya. Karena ya Allah itu Khalik. Allah itu kan nama-nama Allah salah satunya kan Khalik ya kan. Allah itu menciptakan. Yang lain itu makhluk pencipta, yang lain itu diciptakan. Ceritanya Allah. Jadi yang berkehendak itu Allah. Tidak ada yang bisa memerintah, tidak ada yang bisa menuntut juga. Berarti jadi muridan ini ya membenarkan bahwa kehendak Allah itu nyata dan Allah itu tidak bisa gugat gitu ya mas ya. Urusan Allah itu ya mutlak. Seperti itu ya seperti itu. Gitu. Lalu selanjutnya itu ada aliman, mengetahui, dan ya tadi sudah saya bilang mengetahui dan Allah itu tahu. Selain beliau mengetahui, beliau sudah tahu tanpa diberitahu. Beliau langsung malaikat Jibril misal. Ya Allah gini. Oh terima kasih informasinya. Padahal Allah itu sudah tahu. Tidak mungkin Allah tidak tahu. Kata hati pun Allah sudah tahu. Jadi tanpa berbuat Allah sudah tahu. Kamu lewat ini ada yang kinyis ini. Aduh. Nah, sudah. Ini baru batin ini belum terucap, bahkan batin belum terucap. Allah sudah mengetahui. Sekeren itu Allah itu. Nah, lanjut ada hayan, sami'an, basiron. Allah itu yang hayan ini Allah itu maha hidup dan Allah itu hidup tanpa kelemahan apapun. Jadi benar-benar hidup itu. Lalu ada sami'an, basiron, yang terakhir mutakaliman. Nah, itu benar-benar Allah benar-benar mendengar apapun yang kita bicarakan tanpa alat apapun. Bahkan jadi, suara semut pun Allah tahu ya. Jika manusia mendengar, manusia juga mendengar kan? Ya. Kecuali yang tidak. Maksudnya kalau tidur kan kedengar. Jadi Allah itu mendengar tanpa alat. Jadi tidak butuh telinga. Kita bisa mendengarkan segalanya ya. Kita butuh alat ini. Kita mendengarkan butuh alat, butuh daun telinga untuk merangsang suara, untuk menangkap suara. Lalu ada gendangnya untuk menerima. Kan seperti itu. Oh, itu tidak butuh itu semua. Jadi bisa mendengarkan tanpa alat. Begitu juga melihat. Melihat itu tidak butuh mata untuk melihat. Seperti itu. Jadi bedanya Allah dengan makhluknya itu seperti itu. Tidak butuh mata untuk melihat, tidak butuh telinga untuk mendengar. Tidak butuh alat apapun itu. Tanpa perantara apapun bisa melihat, bisa mendengar. Padahal di kala gini kan manusianya kan banyak, umatnya kan banyak ya mas ya. Iya. Bahkan ya Allah itu seperti itu ya. Allah itu tahu dari zaman Nabi Adam ini sampai nanti
kembaranmu itu muncul itu yang mata satu. Iya, aduh. Kaparo. Aduh. Nah, itu Allah tuh semuanya tahu. Itu dari zaman apapun bagaimana jalannya dunia ini Allah sudah tahu. Kamu nge-game kan Mas? Nah, Ya. game, kamu akan tahu gimana jalannya game. Kamu main e-football ini atau main Mobile Legends lah. Iya, yang viral sekarang aja ya Mas ya. Iya. Kamu kan pasti tahu kamu mau berjalan kemana. Iya, benar. Karena kamu yang pakai. Nah, itu. Jadi karena Allah yang menciptakan, apalagi ini Allah yang menciptakan. Semuanya diciptakan. Nah, jadi Allah tuh akan senantiasa tahu apa yang terjadi, apa yang akan terjadi, dan apa yang sudah terjadi. Lalu yang terakhir itu Allah itu mutakaliman. Mutakaliman itu dalam artian itu Allah tuh berfirman, berbicara, tapi dengan cara ketuhanan, cara kekuasaannya Allah, sesuai dengan keagungannya. Jadi tidak terpaku oleh seperti manusia atau seperti makhluk-makhluk lainnya dengan suara atau dengan tulisan atau dengan teks, itu tidak seperti itu. Jadi Allah berbicara itu dengan keagungannya sendiri. Nggak sampai kita mau berpikir itu. Kita mau berpikir surga dan neraka mengerikan apa kita tidak tahu. Tidak tahu. Allah yang tahu ya berarti. Iya, kita membayangkan seberapa sih gantengnya Nabi Yusuf untuk standar laki-laki sekarang. Iya. Tidak bisa. Cara good lookingnya gimana sih? Ya, kita mungkin tahu bahwa ini ganteng, tapi itu saja kita sudah berpikir seberapa ganteng ya, gitu loh. Apalagi penciptanya. Ya benar. Apalagi penciptanya. Yang nyiptain aja seganteng itu apalagi? Ya ciptaannya aja seganteng itu, apalagi penciptanya. Oh salah saya tadi ya. Benar. Nah jadi itu tadi adalah penjelasan singkatnya tentang 20 sifat wajib. Jadi sebagai muslim itu kita juga perlu sekali mengetahui, sangat perlu, karena ya pepatah saja mengatakan tak kenal maka tak sayang. Asik, benar ya. Jadi kita perlu juga mengenal siapa si kita. Iya, siapa sih yang kita, siapa yang mengatur kita, siapa yang menciptakan kita. Kita tuh agar apa? Agar keimanan kita itu semakin bertambah. Nah, ini nanti berhubungan dengan majais nanti juga. Dengan sifat jais. Majais, tajwid dong. Nah, sifat baca jais, Quran dong, dong, iya dong. Nah, sifat jais Allah itu adalah fi'lu syai'in au tarkuhu. Jadi ini artinya itu Allah itu berkuasa untuk melakukan segala sesuatu itu. Allah berkuasa. Jadi untuk melakukan segala sesuatu atau meninggalkannya itu terserah. Orang udah dikasih jalan yang begini ya Mas ya. Sekadanya Allah. Jadi Allah mau menghidupkan, mau mematikan, itu terserah. Itu hak progresif Tuhan. Bahasa kerennya gitu ya. Jadi Allah mau memberi rezeki sebanyak apa, sesusah apa, itu tuh terserah. Nah, jadi Allah bebas dengan kehendak Allah itu mutlak, dan itu sifatnya mutlak. Benar-benar kehendak Allah. Allah mau menghidupkan, mau mematikan, mau menciptakan atau tidak. Ya. Misal ini kita kan hidup di bumi nih, katanya gitu, karena kita belum tahu ya. Yeah. Terus katanya juga ada planet-planet lain, galaksi-galaksi lain itu katanya. Ya benar, itu sesuai penelitian orang-orang di luar sana ya Mas. Ya. Kita belum pernah keluar angkasa, belum pernah kok. Aja belum. Apalagi keluar angkasa. Gitu. Pernah sih mimpi. Ya. Itu. Benar. Nah, ya kan kita juga nggak tahu apakah emang banyak kan teori-teori tentang apa bahasa alien. Ya, alien. Messi, Ronaldo. Beda server Mas, tolong bentar ya. Nah, itu kan kita sering sekali dikaitkan dengan makhluk luar angkasa, yang beda apa. Atau film-film yang menyangkut multiverse. Multiverse itu kan ada katanya jalan cerita lain atau apa, ada skenario-nya sendiri, bumi ada itu pilihannya. Ya itu mungkin ya nggak tahu, itu karena kehendak Allah. Jadi ya terserah Allah mau bikin seperti itu atau tidak. Nah, jadi mau ada kehidupan selain manusia pun terserah.
Karena memang kita sendiri sudah tahu kan bahwa selain yang hidup di bumi ini, selain manusia, para hewan, para tumbuhan kan juga ada bangsa jin. Iya. Nah, kita juga Yang tidak kelihatan. Ya, yang gaib seperti itu. Dan itu tuh agar kita itu semakin tahu, agar tahu kekuasaan Allah itu mencakup segala-galanya. Seperti itu. A few moments later. Kan ini tadi sudah selesai ya Mas ya penjelasannya ya Mas ya. Kurang lebih bisa lah untuk dipahami, untuk memperkuat iman juga. Ya. Karena sejatinya ini manusia ini ya. Iya benar. Sejatinya manusia itu Kan yang kita kan belum tahu karena kayak di sini sekarang itu saya jadi belajar gitu Mas. Oh jadi gini, oh jadi ada sifat ini, oh jadi ada sifat begitu. Ternyata emang benar-benar kuasanya Allah itu besar banget ya Mas ya. Pengaruh di dunia ini kalau nggak ada Allah bisa apa gitu. Nah sekarang tidak ada. Nah sekarang masuk ke segmen TTJ. Teman-teman tanya, mari jawab. Oh TTMJ, sorry TTMJ, TMJ. Teman-teman tanya, mari jawab. Nah ini dari Teguh si penjaga bumi. Oke. Jika Allah ada di mana-mana, sekarang Allah ada di mana? Nah, ini pertanyaan bagus nih, Mas. Pertanyaan Allah ada di mana? Iya. Kan kita nggak tahu nih Allah tuh di mana kan sekarang kan. Kok kita bisa meyakini adanya Allah dan ada agama Islam, Tuhannya Allah, tapi kan nggak Allah di mana? Kayak di agama lain ya mungkin mereka udah tahu, oh bentuk gambaran Tuhannya seperti ini, seperti itu gitu. Oh iya. Oke. Jadi ini menyangkut ke sebenarnya ke keimanan kita juga. Jadi rukun iman itu kan dijelaskan bahwa kita harus percaya pada Allah salah satu yang berbeda. Iya. Nah, untuk orang-orang yang awam seperti itu, mereka bertanya tentang di mana sih Allah? Iya. Di mana tempatnya Allah? Di mana Allah singgah? Nah, di situ tuh sebenarnya ada sebuah pendapat ulama itu banyak. Tapi menurut saya lebih kuat salah satu. Jadi ada sebuah dalil yang Allah itu berada di arsy. Nah, tapi ketika Allah berada di arsy, secara tidak langsung itu menggambarkan bahwa arsy itu lebih besar dari Allah. Dan Allah itu maha besar. Ya kan? Allah itu lebih agung dari apapun. Jadi ketika ada yang bertanya, di mana itu Allah? Jawabannya tanya sendiri. Jawabannya tanyakan balik saja dulu. Apakah Allah itu apakah ada yang lebih agung dari Allah? Kamu percaya apa? Jika kamu bertanya seperti itu berarti kamu kurang yakin bahwa Allah itu maha agung. Karena apa? Jadi gini, ketika seseorang ada di suatu tempat itu seakan-akan pasti lebih besar. Karena bisa ditempati. Iya. Iya kan? Karena bisa ditempati. Nah, di sini kan definisinya berarti ketika Anda bertanya Allah, jawabannya hanya ya Allah itu tidak butuh tempat itu. Allah tidak butuh tempat. Allah itu berbeda dengan makhluk. Kita di rumah, di bumi, di Indonesia. Ya. Tapi Allah itu tidak seperti itu. Allah itu tidak membutuhkan tempat. Tidak membutuhkan apapun. Karena ya Allah itu berbeda dengan makhluknya dan Allah bisa berdiri sendiri. Tanpa punya tempat. Jadi ketika bertanya Allah itu di mana, tempatnya di mana, itu seakan-akan menjelaskan bahwa Allah itu butuh tempat. Padahal Allah itu tidak membutuhkan tempat. Allah tidak membutuhkan tempat. Karena kata tempat itu sangat sempit. Tidak bisa karena adanya kata tempat itu ya karena adanya Allah juga. Seperti tadi, sebelum ada kata ada, Allah sudah ada. Ibarat
ada kata start tuh Allah lebih dari kata start Nah, ya Mas ya. itu dia. Nah, seperti itu. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Mas. Ini menurutku bagus ini dari Rubet Amorim. Nah, ini kayak Ada. skemanya ini MU banget ini Mas. Udah keluar gua ini. Pasti Udah keluar gua. pokoknya kelihatan merah ini. Ini fotonya diambil Mas. Wih, Sorry fans Liverpool ya, selamat menikmati kekalahan Anda dengan MU. Oke. Ini lanjut ke pertanyaannya. Kan Allah Maha mengetahui ini Mas. Kenapa manusia itu harus diuji padahal Allah sudah tahu hasilnya. Ibarat kata kayak seorang pelari disuruh gambar. Kalau nggak jelek, ya mungkin bukan passion dia, sebagus-bagusnya lebih bagus orang gambar gitu loh. ya. Oke. Jadi sebelumnya itu perlu kita tahu. Ya. Perlu diketahui bahwa sebuah ujian itu diadakan oleh Allah itu untuk manusia. Dan itu ya kembali kepada manusianya. Jadi hanya untuk membuktikan, hanya untuk menampakkan keimanannya itu seperti apa. Yang melalui ujian itu tuh kita bisa punya bukti bahwa orang ini imannya benar-benar kuat. Dan Allah itu hanya ingin itu. Sebenarnya Allah tahu sudah tahu, tapi untuk membuktikan keimanan manusia tersebut. Jadi contoh itu seperti ada seorang guru. Ya. Dia punya murid Hafiz lah namanya. Oke. Ya. Ada namanya Hafiz Ma'ruf. Oke. Oke. Yang sangat bagus kan ya. Bagus itu, bagus. Dia ini kebetulan pandai sekali matematika. Nah, walaupun guru itu sudah tahu dia jago sekali matematika, berhitung apa yang dia hitung itu semuanya bisa. Tapi guru itu tetap memberikan ujian untuk dia. Untuk apa? Sebagai bukti bahwa Hafiz ini benar-benar pandai, untuk membuktikan bahwa dia ini benar-benar pandai dan ada bukti nyata. Nah, di situ seperti itu juga manusia, hanya untuk menampakkan bahwa manusia ini benar-benar punya keimanan yang kuat. Nah, jadi untuk melihat seberapa kuat imannya. Oke. Ya Allah tuh sudah tahu seberapa kuat iman kita, tapi untuk membuktikan secara nyata bahwa keimanan manusia itu ada di titik seperti ini, segini, seperti ini. Gitu. Karena ya kita tahu sendiri manusia zaman sekarang tuh. Ya. Jadi kalau zaman sahabat dulu itu iman itu naik turun. Ada sesi naik, sering ibadah, sholat malam ini, ada yang mana turun, sholat 5 waktu, cuma gini gitu, jarang amal-amalan tambahan. Tapi pada zaman sekarang ini berbeda. Manusia ini imannya bukan naik turun lagi, tapi keluar masuk. Benar. Iya. Kadang oke, kadang enggak. Kadang soleh, kadang oleng. Oke, boleh. Jadi itu kan adanya ujian itu untuk kembali kepada manusia, agar manusia itu bisa kembali kepada Allah. Agar menuntut manusia bahwa tanpa Tuhan kamu itu tidak bisa apa-apa, apapun itu. Kayaknya seperti itu. Oke, lanjut ya Mas ya. Pertanyaannya ini mungkin masuk ke sesi terakhir ini Mas, pertanyaan terakhir. Dari Kitul si gamers ganteng nih Mas. Oke. Kitul si gamers ganteng nih. Ini pujul kematian Bunda. Iya, ini pasti ini gamers ganteng ini. Aduh. PP-nya aja Winda bersaudara di sini Mas. Ya ampun. Itu kalau lihat postingannya pasti wibu semua. Iya. Kalau tak Roblox mungkin Mas. Oke, lanjut. Kalau Allah tahu, maha mengetahui, maha melihat, kenapa nih Mas manusia berbuat dosa? Kenapa ini? Ternyata gamers juga bisa bertanya seperti ini ya Mas ya. Mungkin itu pertanyaannya aja ya gini, tujuannya itu bukan untuk bertanya seperti itu ya. Tujuannya bisa bener gak sih aku mau melihat ini? Ya, bener. Soalnya saya sering berdosa.
Enggak. Maaf. Itu game taman idaman, maaf ya. Nah, sini mungkin apa ya, perihal pertanyaan tadi itu akan kembali kepada orang-orangnya. Jadi ketika orang kuat imannya, mengetahui bahwa Allah itu maha mendengar, Allah itu maha melihat, itu mau melangkah sedikit pun itu mereka pasti akan berpikir bahwa oh, aku ingin melangkah ini, apakah ini benar, karena Allah itu maha melihat. Jadi itu menurutnya itu akan ke keimanan individu masing-masing. Jadi tentang iman individu, tentang kepercayaan individu itu berhubungannya ke situ. Jadi salah satunya itu kita ya percaya tanpa syarat. Karena apa ya, keimanan yang tidak terlihat itu lebih kuat dari yang terlihat. Contoh ya, ketika dalam konteks cerita Nabi Soleh, Ya. itu Nabi Soleh itu dapat mukjizat itu dari batu keluar unta. Unta yang pokoknya yang melimpah susunya, yang pokoknya unta yang sangat hebat. Tapi endingnya umatnya tetap ada membangkang. Karena apa? Jadi gampangnya gini, ketika kita iman pada yang tidak terlihat, itu apapun alasannya kita sudah iman. Jadi karena kita tidak melihatnya, kita belum pernah melihat Nabi. Ya benar. Kita belum pernah melihat Nabi, tapi kita percaya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, itu akan semakin kuat. Karena kita itu tidak ada alasan. Jika mereka iman karena mereka nampak, karena mereka melihatnya, itu ketika mereka mulai mengetahui, mulai bisa berpikir, memasukkannya dengan logika, maka itu akan pudar karena mereka sudah mulai memiliki alasan gitu. Nah, jadi kenapa dibilang keimanan yang tidak nampak itu lebih kuat? Ya karena lebih meyakinkan ya, Mas. Karena keimanan yang tidak nampak itu karena dia tidak punya alasan. Jadi memang benar-benar iman. Beda dengan yang nampak. Yang nampak itu dia punya alasan karena aku pernah menampak mukjizatnya. Contoh semisal apa ya yang mudah ya? Contoh saja semisal Nabi Muhammad yang bisa mengeluarkan cahaya. Atau apa ya, ke Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa. Ya aja semisal Nabi Musa membelah lautan. Merubah tongkatnya aja ya. Jadi ular. Mungkin zaman sekarang mungkin bisa dipikir itu. Zaman sekarang enggak. Mungkin ternyata tongkatnya robot ular. Boleh sih jadi karena apa? Karena ketika orang-orang lihat dari sana, kita lihat kok bisa ya, karena itu sesuatu yang asing. Ketika dia benar mengikuti perkembangan zaman, bisa dipikir secara logika, ternyata mungkin dulu ada triknya. Seperti sulap. Pertama kita melihat sulap nih, misalnya hilang. Ya kan? Pertama kita percaya hilang betul. Ternyata setelah lama kelamaan kita akan mengulik. Itu ini gimana sih caranya? Bisa jadi dimasukkan sini. Nah itu kan lama-lama kepercayaannya akan hilang. Nah disitulah kata keimanan yang tidak nampak itu semakin lebih kuat karena tanpa alasan. Jadi tidak ada alasan saya tuh mau imaninya. Ya saya iman aja, saya percaya aja. Orang ini adalah orang baik. Ya saya percaya. Nah walaupun saya tidak punya bukti bahwa dia baik, saya percaya saja. Dan itu akan lebih kuat daripada yang nampak. Seperti kamu mencintai seseorang.
Ya. Ketika kamu mencintai seseorang, kamu nampak dia baik ya ternyata, dia gini, dia gitu, dia gitu. Tapi ketika kamu dalam fase mencintai seseorang itu, ketika cintamu sedang dalam tingkatan yang ya suka apa enggak ya, Ya. gitu ya, dalam cinta itu, Bimbang. ketika kamu mengetahui satu yang tidak kamu sukai dari dia, itu bisa saja memudar. Karena kamu nampak tapi cinta kita kepada Nabi Muhammad yang tidak terlihat. Iya. Nah, itu akan lebih kuat karena kita memang sudah percaya bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi. Utusan Allah langsung ya. Cukup? Cukup. Oke teman-teman, nah itu tadi kita udah sharing ya Mas ya tentang ilmu gimana sih Allah, apa itu nama-nama Allah, dan tadi udah ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita semua jadi tahu nih sekarang tuh. Oh, kalau Allah sekarang di mana kayak gitu tadi, ternyata Allah itu nggak butuh tempat dan lain-lain ya, seperti itu ya Mas ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Aku ucapkan terima kasih, dan terima kasih juga kepada narasumber kita yang sudah mau datang kemari ke sini. Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak sudah diberikan kesempatan untuk hadir di sini. Aku yang terima kasih karena udah sharing banyak ilmu nih dengan saya yang notabene mualaf di skrip. Ini kita sesuai skrip semua. Ini semua sudah diatur lah, sudah diatur. Jadi ya karena sesuai skrip. Ya, udah selesai dan Ya, kopi kita sudah habis skrip kami ini. Kopi kita juga udah habis, nih makanan udah mulai sedikit ini. Nah, Ya, ini tidak ada endorse, tapi kalau mau masuk juga nggak apa-apa. iya benar banget. Terima kasih juga, ini udah. Terima kasih untuk semua Sultan. yang terlibat, pengampu saya, Ya, karena ini benar. untuk mantu sebenarnya. Ya, pengampu saya Bapak Abdul Latif, terima kasih banyak. Lalu untuk teman-teman support system Yes. yang ada di belakang, terima kasih untuk Seluruhnya. kru yang ada. Seluruh kru juga di sini ya Mas ya. Oke, tutup Kita. saja, Mas. Oke. Terima kasih untuk kalian. Kalau mau ini lanjut part 2 ya Mas ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf, ada benernya, ada tanggung Ya. Allah, ada salahnya Ada salahnya jangan dari kita. sendiri. Dari kita Karena sendiri. masih banyak kekurangan. Bener, nih this is start ya Mas ya. Ini mungkin jalan start kita buat kedepannya untuk jadi lebih baik ya. Terima kasih Jangan untuk lupa. kalian yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe. Nih, pencet tombol-tombol. Oke. Terima kasih untuk kalian. Bye bye. Oke. Bintang 5 tapi ku bukan ancaman, ku bukan polisi, ku buatmu angkat tangan. Jangan buru-buru, kita pelan-pelan.